Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 102022430043 dari kelas SI 4802. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana modul Customer Relationship Management di aplikasi Udu digunakan untuk mengelola hubungan dengan customer, khususnya dengan calon customer baru. Modul CRM sendiri berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mencatat, mengelola, dan memantau prospek pelanggan melalui proses yang terstruktur, mulai dari leads hingga menjadi customer yang berhasil closing atau won. Baik, tanpa panjang lebar, mungkin langsung saja ke tahap implementasinya. Pastinya pertama masuk ke bagian menu Customer Relationship Management atau CRM, ini mana di layar ini sudah masuk di modul CRM. Lalu langkah selanjutnya membuat leads. Nah, apa sih leads itu? Jadi leads itu adalah data calon customer yang berpotensi menjadi customer kita atau pelanggan. Nah, pada tahap ini kita itu menginput informasi detail dari calon customer kita seperti nama perusahaan, kontak, kebutuhan, serta informasi pendukung lainnya. Oke, langsung saja sudah di menu leads, pencet new. Nah, muncul seperti ini. Ini seperti saya sebut tadi, macam-macam detail yang harus kita inputkan. Baik, langsung saja mungkin prospek jumlah besar. Lalu probability-nya kita set 80 saja. Nah, lalu selanjutnya company name-nya PT Buana. Contohnya seperti itu. Lalu kita input contact name-nya dari perusahaan tersebut, mungkin Agung. Lalu emailnya agung@gmail.com. Lalu kita tambahkan juga notes-nya. Nah, notes-nya ini prospek jumlah besar dengan target lebih dari 100 unit. Oke. Selanjutnya kita save. Lalu kita lihat hasilnya di leads apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul. Lalu langkah kedua, kita ubah leads ini menjadi opportunity. Nah, tapi sebelum itu kan kalau secara kasus real, untuk mengubah leads jadi opportunity ini diperlukan data yang lengkap dari perusahaan tersebut. Maka dari itu kita lengkapi dulu data perusahaannya. Jalannya kita lengkapi jalan Kalimantan seperti itu. Oke, untuk city-nya Bandung. Lalu untuk country-nya Indonesia, state-nya Jawa Barat, lalu kode pos-nya 90976 contohnya. Lalu bagian font-nya kita lengkapi juga dari kontak person perusahaannya, mungkin 08 97654321 seperti itu. Nah, sudah lengkap. Lalu kita atur juga priority-nya. Priority ini berfungsi untuk mengetahui gitu apakah ini sangat prioritas atau tidak. Kita atur bintang 2 high. Kenapa? Dikarenakan probability-nya itu 80 atau high. Jika 100 maka bintang 3 untuk priority-nya. Oke, next kita convert to opportunity. Nah, ini tahapan selanjutnya, detail-detailnya, salesperson-nya siapa yang menyebutkan, ini administrator. Lalu ini ada pilihan create a new customer, dikarenakan ini sebelumnya perusahaannya PT Buana ini belum ada, maka kita create a new customer. Tapi kalau sudah ada berhubungan dengan kita, maka sebenarnya link to an existing customer saja. Oke, next create opportunity. Nah, sudah tercreate untuk opportunity-nya, bisa kita cek di CRM. Nah, sudah muncul nih new PT Buana. Oke. Selanjutnya mungkin kita sedikit mengeksplor terkait fitur-fitur modul CRM ini di pada aplikasi Udu. Yang pertama itu ada di bagian configuration nih. Nah, di configuration itu ada namanya activity types. Nah, activity types sendiri itu berfungsi untuk berbagai macam hal seperti menjadwalkan meeting dengan customer, menambahkan aktiviti baru, mengatur jadwal tindak lanjut, dan semacamnya.
ini adalah default dari aplikasi Odoo untuk activity types-nya, tapi di luar default sendiri kita bisa menambahkan activity types baru. Mungkin contohnya seperti ini, new. Nah, activity types-nya mungkin send dokumen gitu ya. Lalu dikarenakan send dokumen maka action-nya kita sesuaikan. Nah, pasti send dokumen pastinya upload dokumen seperti itu. Oke, kita save. Lalu kita cek lagi di configuration. Nah, sudah muncul hasil yang kita bikin tadi. Oke, maka beralih ke fitur berikutnya. Nah, ada satu lagi nih fitur dari CRM yang bisa kita tambahkan di bagian sininya, yaitu menambahkan pipeline stack-nya. Nah, menambahkannya cukup pencet bagian sini aja, add stack. Nah, maka tuliskan stack yang mau kita tambahkan. Untuk stack sendiri kan itu ada new, qualified, procession, dan one. Nah, tapi 4 ini dirasa ada yang kurang gitu, maka kita tambahkan negotiation untuk pipeline stack-nya. Lalu fungsi pipeline stack sendiri buat apa sih? Nah, pipeline stack sendiri itu fungsinya menunjukkan gitu hubungan kita dengan customer itu sudah sejauh apa gitu, mulai dari tahap qualified, procession, negotiation, sampai sudah deal dengan customer. Oke, langsung kita bikin aja stage-nya. Oke, sudah selesai terbuat. Kalau dilogikakan maka negotiation ini setelah processions. Oke, berhasil. Untuk mengubahnya cukup di drag and drop aja seperti ini sih. Oke, kita masuk lagi ke opportunity tadi. Nah, ini kita tambahkan nih revenue-nya mungkin 10 juta kali ya. Nah, oke, opportunity sudah tertambah. Oh, maaf, 1 juta doang nih. Tambah satu lagi. Oke, jadi 10 juta. Nah, selanjutnya maka kita coba membuat jadwal meeting atau men-schedule meeting nih. Gimana sih caranya men-schedule meeting di sini? Nah, kita pencet aja nih di bagian menu ini yang gambar kalender. Pencet sini, lalu nah, barulah ke halaman di sini. Lalu kita pencet mau tanggal berapa nih kita meeting dengan calon customer. Anggap seminggu dari sekarang, berarti tanggal 26. Oke, ini bisa kita tambahkan beberapa detail pentingnya di sini seperti location, visibility, dan lain-lain. Mungkin notes-nya aja ya. Presentasi produk, seperti itu notes-nya. Oke, kita save. Oke, maka telah terbuatlah jadwal meeting dengan calon customer tadi. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, sudah berubah nih di bagian sini. Yang awalnya tadi no schedule maka terschedule next meeting. Lalu di bagian kanannya di plan activities juga tertambah juga. Nah, oke, karena sudah terjadwal meeting maka kita masukkan lagi tahapannya hubungan kita dengan customer ini ke qualified. Nah, untuk mengubah hal tersebut sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama tadi seperti button ini aja kita pencet gitu. Nah, cara keduanya tuh kita bisa drag and drop di sininya. Tinggal senyamannya dari kita sendiri mau yang seperti apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita coba nih fitur activity yang kita bikin tadi, yaitu di bagian kanan sini. Nah, di sini muncul activity yang bisa kita lakukan dengan customer. Oke, mungkin send dokumen kita bikin. Oke, send dokumen, mengirimkan dokumen seperti itu. Summary-nya kita tulis seperti itu. Lalu untuk tanggalnya itu kita atur mungkin 2 minggu setelah tanggal hari ini. Oke, sudah berubah. Lalu kita bisa tambahkan notes juga di sini. Mengirimkan dokumen perjanjian. Oh, bukan. Dokumen hasil presentasi. Mungkin seperti itu. Kita save. Maka muncul di sebelah kanan di sini untuk hasilnya di plan activities. Oke, dikarenakan sudah tahap pengiriman dokumen dan sudah anggapannya presentasi, kita lanjutkan ke tahap propositions.
Nah, berubah ke tahap process sessions. Lalu di Udo sendiri ada fitur yaitu looknut. Nah, looknut ini berfungsi untuk memberikan catatan atau pesan pada orang atau user lah yang berada dalam database Udo kita. Nah, mungkin saya coba Pak Ahmad Junaidi misalnya, tolong bantu tahap negosiasi. Oke, kita pencet look. Nah, sudah muncul hasil looknya, yaitu di sini. Nanti kalau Pak Ahmad Junaidi ini login di Udo di database kita, maka dia akan mendapatkan pesan atau message terbaru gitu dari administrator. Oke, mungkin masuk ke tahap negotiation. Oke, di tahap negotiation sudah beralih. Nah, selanjutnya tuh kita markdown aja nih hasil sebelum-sebelumnya. Kalau di markdown itu kita bisa memberikan feedback nih. Misalnya seperti meeting tadi, meeting presentasi berjalan dengan lancar, seperti itu. Down. Oke, selanjutnya ini mengirimkan dokumen telah diterima dengan baik, seperti itu. Oke, done. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke tahap pamungkasnya, yaitu membuat quotation. Nah, di sini kita bisa pencet di bagian menu kiri atas ini, yaitu new quotation. Nah, pada menu ini kita bisa melihat detail-detail dari customer tadi, seperti tempat perusahaannya, namanya, dan macam-macam. Nah, di sini kita akan membuat quotation produknya. Nah, tinggal add produk di sini, mungkin misalnya Indomie, seperti itu. Oke, klik Indomie. Lalu kuantitinya berapa yang ingin kita kirimkan, misalnya 400 lah. Lalu harga per pieces atau per unitnya itu berapa, misalnya 3.000 rupiah. Oke, maka muncul hasilnya 1.200.000. Nah, kalau sudah semua produk diinputkan di sini, maka kita tinggal pencet confirm aja, set. Nah, maka berubah statusnya ke sales order. Maka seluruh aktivitas yang ada di modul customer relationship management ini telah selesai. Tinggal lanjut ke modul sales order. Ini muncul sudah delivery. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke opportunity-nya tadi. Dikarenakan tahap negotiation sudah selesai dan sudah membuat quotation, maka tinggal tahap terakhir yaitu one. Nah, selesai, maka akan muncul notif seperti ini, congrats for your first deal. Lalu kita lihat lagi di modul CRM-nya. Nah, sudah masuk ke tahapan terakhir, yaitu sudah berhasil sampai hubungan kita dengan customer itu di tahap deal, seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan saya terkait modul CRM pada software Udo ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.